Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video kali ini tentang pelajaran akidah akhlak bab indahnya kalimah thayyibah. Welcome back my students. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersyukur. Oke, hari ini kita mulai dengan melihat peta konsepnya. Jadi kalimah thayyibah yang akan kita pelajari itu yang pertama ada subhanallah, yang kedua ada masya Allah, dan yang ketiga ada Allahu Akbar. Ketiga kalimah thayyibah ini akan kita kupas isinya mengenai pengertian, waktu mengucapkannya, dan hikmah mengucapkannya. Nah, materi tadi akan kita bahas dalam 2 sesi. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang kalimah thayyibah yang subhanallah dan yang masya Allah saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalimah thayyibah? Di situ ada kata thayyib yang artinya adalah baik. Jadi kalimat thayyibah merupakan suatu ucapan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Jadi kita kalau melafalkan kalimat thayyibah, baik itu subhanallah, masya Allah, atau Allahu Akbar, atau yang lainnya, itu juga akan mendatangkan pahala bagi kita si pengucapnya. Masya Allah. Baik, kita mulai dengan pengertian subhanallah. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu enggak tentang pengertian dari kalimat subhanallah? Ya, kalimat subhanallah mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti kita sedang mensucikan atau mengagungkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika ada seseorang yang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat subhanallah. Bisa? Sesuai dengan pengertian tadi, kira-kira kapan saja kita harus mengungkapkan kalimat thayyibah subhanallah? Ada yang tahu anak-anakku? Nah, yang pertama adalah ketika kita sedang merasa keheranan. Keheranan dengan apa? Keheranan terhadap suatu sikap. Jadi ketika ada sikap yang terlalu kaku, terlalu bodoh, atau terlalu aneh, kita mengucapkan subhanallah. Dan yang kedua adalah ketika kita sedang melihat, menyaksikan suatu peristiwa besar yang sedang terjadi, seperti angin puting beliung, petir yang menyambar-nyambar, banjir besar, atau apalagi ya, sebuah bencana besar yang terjadi, kita mengucapkan subhanallah. Mengetahui pengertian sudah, mengetahui waktu pengucapan juga sudah. Sekarang kita juga harus mengetahui tentang hikmah dari mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, kira-kira hikmah apa saja yang kita dapatkan dengan mengucapkan kalimat subhanallah? Hikmah yang pertama, tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dan yang ketiga, dengan mengucapkan kalimat subhanallah merupakan kalimat yang dicintai Allah sehingga bisa mempertebal keimanan kita. Kita sampai pada pembahasan kalimat thayyibah yang kedua, yaitu kalimat masya Allah. Arti dari kalimat masya Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak akan sesuatu hal. Nah, selanjutnya adalah waktu mengucapkan masya Allah. Kira-kira kapan saja? Nah, ketika kita sedang melihat bangunan yang indah dan megah, kita mengucap masya Allah. Ketika kita sedang melihat kebun yang berbuah atau taman yang berbunga, kita mengucapkan masya Allah. Dan kita sedang melihat atau menyaksikan seseorang yang sedang berprestasi, mendapatkan kejuaraan, kita juga mengucapkan masya Allah. Selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat masya Allah.
Kira-kira hikmahnya apa saja? Nah, kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman seseorang atas suatu hal. Dan tak lupa mengucapkan Masya Allah merupakan suatu bentuk pengingat bahwa semua pencapaian yang kita dapatkan itu bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini kalian sudah mengerti dan tahu kapan harus mengucapkan kalimat Masya Allah atau Subhanallah. Ingat, jangan sampai tertukar. Jadi, pahami intinya, pahami pengertiannya. Kalau Masya Allah itu kamu katakan apabila kamu sedang mendengar, melihat suatu keindahan, suatu kemegahan atau sesuatu yang sangat menakjubkan, maka ucapkan Masya Allah. Sedangkan kalimat subhanallah kalian ucapkan ketika kalian sedang mendengar atau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah, maka ucapkan subhanallah. Sesuai dengan penjelasan di awal bahwa kita bagi menjadi 2 pertemuan. Nah, sekarang kita sampai pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar. Selanjutnya adalah tentang pengertian. Allahu Akbar disebut juga sebagai kalimat takbir, yang artinya Allah Maha Besar. Selanjutnya adalah waktu mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar kita ucapkan dalam keseharian kita itu sangat banyak sekali. Di antaranya ketika sedang azan, iqomah, sedang mengerjakan sholat, dan zikir setelah selesai mengerjakan sholat 5 waktu. Kalimat takbir juga dilakukan atau dikumandangkan ketika pada malam takbiran. Selanjutnya adalah hikmah mengucapkan Allahu Akbar. Hikmahnya yaitu dengan kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar berarti menjadikan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari sifat-sifat yang sombong. Kok bisa? Iya, karena Allahu Akbar artinya adalah Allah Maha Besar. Berarti tidak ada suatu apapun, tidak ada suatu hal satupun yang dapat menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga kalimat thayyibah sudah kita pelajari, sudah saya terangkan. Nah, untuk selanjutnya adalah coba baca lagi, dengarkan lagi, fahami lagi mengenai 3 kalimat thayyibah yang kita bahas tadi. Mari kita uji dengan gambar. Di situ sudah terdapat 3 gambar yang di dalamnya menggambarkan suatu peristiwa-peristiwa dan apa yang harus kita ucapkan sesuai dengan peristiwa yang ada di gambar. Nah, untuk gambar yang pertama itu ada gambar yang menunjukkan petir-petir yang sedang menyambar. Kira-kira kalimat thayyibah apa yang harus kita ucapkan? Ya, betul, yaitu kita harus mengucapkan subhanallah. Untuk gambar yang kedua yaitu sedang terdapat hamparan bunga yang luas. Dengan keadaan yang seperti itu, kalimat thayyibah yang kita ucapkan adalah ya, Masya Allah. Selanjutnya adalah gambar yang ketiga menunjukkan seorang anak sedang melakukan sholat. Pada gerakan apa itu? Ya, jadi kalimat Allahu Akbar itu diucapkan setiap pergantian pergerakan sholat, kecuali pada gerakan i'tidal. Selanjutnya adalah activity time. Jadi setelah kalian mengerti dan memahami makna dari kalimat thayyibah subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar, maka lakukan dan biasakan mengucap kalimat thayyibah tersebut dalam keseharianmu.
See you next video. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.